Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Tuton yang berbahagia, pada sesi ketiga ini kita akan masuk eh, membahas mengenai lingkungan organisasi. Semua peserta Tuton diharapkan dapat mempelajari materi inisiasi dan materi tambahan yang diberikan, aktif dalam diskusi, berlatih dengan mengerjakan kuis yang diberikan, serta mengerjakan tugas satu. Oke, kita lihat sedikit penjelasan tentang lingkungan organisasi. Organisasi memang diciptakan oleh manusia, tetapi organisasi juga banyak mempengaruhi kehidupan manusia. Sebuah organisasi dapat mengendalikan manusia, mempengaruhi masyarakat, memenuhi kebutuhan manusia, dan mempengaruhi perubahan dan lingkungan manusia. Lingkungan organisasi biasanya didefinisikan sebagai kekuatan umum atau elemen yang ada di luar organisasi, tetapi juga memiliki pengaruh bagi kelangsungan hidup dan operasi sebuah organisasi. Elemen-elemen yang berada di luar organisasi yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan organisasi, misalnya konsumen, kompetitor, pemasok, dan institusi pemerintah. Tingkatan lingkungan organisasi yang pertama yaitu adalah lingkungan internal, itu terdiri dari pimpinan, karyawan, pemilik, dan lain sebagainya. Terus kemudian lingkungan yang kedua yaitu lingkungan eksternal, itu berpengaruh langsung seperti pemasok, pelanggan, pesaing, dan lain-lain. Sedangkan untuk lingkungan ketiga itu adalah lingkungan eksternal, tidak berpengaruh langsung seperti politik, teknologi, dan populasi. Lingkungan organisasi terdiri dari input atau sumber daya, kemudian melalui proses maka akan terbentuklah output atau barang dan jasa. Di lingkungan yang kedua itu ada konsumen, kompetitor, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan yang lingkungan yang ketiga itu ada ekonomi, politik, atau legal, hukum, sosial, dan lain-lain. Gaya kepemimpinan merupakan aspek internal yang penting. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin dalam sebuah organisasi terdapat 3 jenis, yaitu otoriter, demokratik, dan model situasional. Pemimpinan yang tidak memiliki visi perubahan dipastikan akan anti terhadap perubahan, sebab perubahan akan mengganggu zona nyaman mereka. Aspek kepemimpinan seharusnya melebihi dari sekedar manajerial, sebab manajerial hanya menyentuh yang rutin-rutin saja, sedangkan pemimpin atau leader lebih dari urusan rutin. Seorang leader harus mampu mempengaruhi dan mengarahkan organisasi pada perubahan. Oke, pada saat penyampaian tanggapan di forum diskusi nanti, agar selalu mencantumkan sumber utama kita adalah bahan materi pokok manajemen perubahan, plus sumber pendukung reputabel, misalnya buku teks, e-book, artikel jurnal, repositori universitas. Budayakan untuk menjunjung tinggi nilai akademik dengan tidak melakukan copy paste, tanggapan teman, atau mengambil sumber internet tanpa dilakukan edit atau parafrase. Seharusnya sumber internet tidak diposting begitu saja, namun harus di-rewrite menggunakan bahasa sendiri, berupa sari atau rangkuman versi diri sendiri, namun tetap mencantumkan sumber dalam daftar pustaka. Jadi untuk penjelasan materi lebih lanjut, saudara dapat membaca dan wajib ya membaca modul manajemen perubahan dan modul-modul lainnya yang sudah disediakan di web.
tetap semangat, belajar dan sehat selalu. Semoga ilmu yang didapat mendapat keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.